Wabarakatuh. Pak Ahmad, saya ada suaranya nggak, Pak? Jelas, Pak. Sebelum kita mulai, Bapak harap teman-teman kita, siswa-siswi yang di rumah, mohon diaktifkan videonya terlebih dahulu. Sekali lagi, mohon diaktifkan videonya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SD Pelita, Ibu Neneng Hernawati SPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SD Pelita, Bapak Ahmad Zarkasi Ahmad. Mohon maaf. Seluruh Dewan Asyatid wa Asyatidah, guru, staf karyawan SD Pelita. Yang terhormat orang tua siswa yang mendampingi, juga anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak banggakan, kelas 3 dan kelas 6 yang hadir di sekolah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya pada pagi hari ini, pagi yang cukup cerah, alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan ucapan alhamdulillah, kita bisa kembali beraktivitas dengan ridhonya, dengan takdirnya. Alhamdulillah, teman-teman kita kelas 3 dan kelas 6 sudah hadir untuk melaksanakan PTMT. Juga alhamdulillah, teman-teman kita yang hadir, yang join secara virtual di rumah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, ridho, serta perlindungannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru, serta anak-anakku yang Bapak banggakan, insya Allah sebagaimana biasa acara kultum pada pagi hari ini, susunan acaranya sebagaimana biasa. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga ceramah, dan yang terakhir doa penutup. Mari kita awali kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Labib Arsalan, siswa dari kelas 2B. Sebelum Labib membacakan Al-Qur'annya, Bapak harap sekali lagi yang di rumah, yang hadir secara virtual, untuk mengaktifkan videonya. Mari kita simak, kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Labib Arsalan, yang akan membacakan surat Al-Fajr. Kepada Ananda Labib dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin
wasyaf'i wal watar wal laili iz alfi zalika qasamul lizi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa mudal lazina jabus sobat wa fir'auna zil autad allazina taghaw fil bilad fa aksaru fihal fasad alaihim sauto azab inna rabbaka labil mirsad ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'azzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah. Lantunan surah Al-Fajr yang dibacakan oleh Labib memotivasi buat kita untuk sama-sama belajar kembali Al-Quran. Jangan lupa kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Kita membaca, bertilawah. Begitu luar biasa tadi yang dibacakan. Beliau Ananda Labib sudah langsung bisa membaca Al-Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Ananda Labib bacakan dan kita sebagai pendengarnya, Allah memberikan pahala serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tibalah saatnya kita akan menyimak tausiah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Fauzi. Namun sebelum kita menyimak, Bapak ingatkan kembali semuanya dalam keadaan siap. Harap dicatat sebagaimana tugas dari wali kelas. Mudah-mudahan inti dari ceramah pada hari ini bisa menambah hasanah keilmuan kita, juga kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak, kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Fauzi. Kepada Bapak Faiz dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Pepen, Pak Ustadz Pepen Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati, yang sama-sama kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita. Yang sama-sama kami hormati pula Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala SD Pelita. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, staf-staf dan karyawan SD Pelita, para orang tua murid yang selalu mendampingi putra-putrinya ketika virtual, dan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 baik yang di rumah maupun yang di sekolah yang sedang melaksanakan PTM, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, amin ya robbal alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan nikmatnya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka, bermuwajahah walaupun dalam keadaan virtual, untuk melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu tausiah Jumat. Dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir tidak ada kendala apapun, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa mari kita panjatkan kepada suri teladan kita, kepada sang proklamator Islam, sang pemimpin Islam di akhir zaman, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak apabila mendengarkan Nabi Muhammad, jawab Sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan senantiasa menjadi pengikutnya hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti, amin amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada tausiah sebelum-sebelumnya ya banyak sering dibahas, dijelaskan mengenai akhlaknya Rasulullah, ya, mengenai pribadinya Rasulullah, mengenai biografinya Rasulullah, ya. Al-Fakir di sini, izinkan Al-Fakir di sini memberikan sedikit ya pembahasan tentang keutamaan. Ya, kemarin kan sudah keutamaan tentang Nabi Muhammad, sekarang keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu utama, ya, nabi yang paling utama, nabi yang paling agung, ya, di antara nabi-nabi yang lainnya atau rasul-rasul yang lainnya. Sedangkan umatnya pasti adalah umat yang utama, umat yang memiliki keistimewaan. Nah, siapa umatnya Nabi Muhammad yang memiliki keistimewaan tersebut? Tentunya umat-umatnya, ya, kalau dari zaman Rasulullah itu adalah para sahabatnya, ya. Terus di bawahnya sahabat ada tabi'in, ada tabi'in, sampai ke kita yang senantiasa melaksanakan risalah atau ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengikuti akhlak beliau, ya, sampai nanti hari kiamat umatnya tersebut, umatnya Nabi Muhammad yang memiliki keistimewaan. Nah, kita, ya, yang ada di sini, yang hidup pada zaman ini, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Betapa beruntungnya kita, ya, mendapatkan keistimewaan tersebut, ya. Betapa seharusnya kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan
ketika Rasulullah SAW Isra atau Mi'raj, Isra dan Mi'raj, ya, ketika naik ke atas langit bertemu dengan Nabi Musa pun ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, tapi takdir qadarullah, ya, tidak menyatakan demikian. Nabi Musa ya adalah nabi di zaman sebelum Nabi Muhammad. Nabi Musa saja ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Saking apa? Saking istimewanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita termasuk, dan mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan umatnya Nabi Muhammad yang selalu melaksanakan risalahnya, ajaran-ajarannya sampai hari kiamat nanti. Ya, selama seumur hidup kita, ya. Baik Bapak Ibu serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih umat Nabi Muhammad dikatakan umat istimewa, umat yang utama? Ya, ada beberapa hal yang insya Allah akan saya sebutkan kenapa umat Nabi Muhammad ini disebut dengan umat yang istimewa, umat yang utama. Yang pertama, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terbaik. Ya, sudah paling terbaik lagi, ya. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terbaik. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau aman ahlul kitaba lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Artinya, kamu, siapa kamu itu? Umat Nabi Muhammad. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih? Apa? Kebaikan. Menyuruh kepada hal-hal yang bersifat kebaikan dan mencegah hal-hal yang munkar atau mencegah dari hal-hal yang munkar. Apa itu munkar? Kekejian, kezoliman, kerusakan, keburukan, ya. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka yang ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Quran surat Ali Imran ayat 110. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang Allah ciptakan daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, daripada umat nabi-nabi terdahulu. Subhanallah. Makanya kita harus bergembira sekali, harus senang sekali, ya, menjadi umat Nabi Muhammad. Tentunya kita harus banyak-banyak bersolawat kepada beliau, ya, melakukan apa yang beliau ajarkan kepada kita. Nah, selanjutnya apalagi kenapa umat Nabi Muhammad dikatakan umat yang istimewa? Yang kedua adalah umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama kali masuk surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Amin. Ya, sebagaimana hadis dari Imam Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kita, kata Nabi Muhammad SAW dan umatnya, berarti Nabi Muhammad dan umat-umatnya adalah umat yang terakhir sampai akhir zaman, ya. Umat yang terakhir dan yang paling pertama pada hari kiamat adalah orang yang pertama masuk surga. Subhanallah, beruntung sekali kita. Kita termasuk umatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi kita nanti akan adalah umat yang pertama kali masuk surga. Tentunya kitalah yang pertama kali dihisab. Ya, yang pertama kali dihitung amal kebaikan kita, dihitung amal keburukan kita. Ya.
diperlihatkan amal-amal baik kita, diperlihatkan amal-amal buruk kita. Itu kita yang pertama kali. Ya, umat-umat yang lain ini di belakang kita. Ya, makanya tadi saya katakan di awal, ya, Nabi Musa itu sebenarnya pingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi ya sudah takdir Allah, beliau hanyalah seorang nabi sebelum zaman Nabi Muhammad. Yang ketiga, ada lagi nih, yang ketiga, umat yang tidak sepakat dalam kesesatan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, maksudnya umat Nabi Muhammad, atas kesesatan. Jadi tidak sepakat akan kesesatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, kesesatannya berupa apa? Ya banyak, ya, kesesatan. Zaman sekarang itu sudah banyak yang mengatakan nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai nabi. Ya, menurut kita itu nabi palsu. Itu tidak sepakat. Ya, terus ada yang bilang juga, ya macam-macam, ya, namanya akhir zaman, ya, namanya akhir zaman. Nah, kita tidak sepakat seperti itu. Nah, itu adalah sebuah kesesatan yang tidak kita sepakati. Ya, lanjut lagi yang keempat. Yang keempat adalah Allah memaafkan umat Nabi Muhammad dikala lupa. Ya, Allah memaafkan umat Nabi Muhammad dikala lupa. Jadi kalau kita berbuat kesalahan tapi kita lupa nih, dalam kondisi lupa, dimaafkan oleh Allah. Tuh enaknya tuh umat Nabi Muhammad. Ya, contohnya seperti kita di bulan Ramadan, ya, kita berpuasa di siang hari. Terus apa? Kita lupa nih kalau lagi puasa. Nah, tiba-tiba kita jajan atau makan makanan atau minum karena kita haus. Tahu-taunya kita ingat setelah selesai, setelah habis itu baru ingat. Nah, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang bersifat di dalam hati selama belum diucapkan maupun dilakukan. Ya, kemudian di hadis lain berkata, beliau bersabda, dimaafkan untuk umatku akibat tersalah atau tak sengaja, terlupa dan terpaksa. Hadis riwayat Al-Baihaqi yang keduanya. Yang pertama tadi riwayat dari Imam Muslim. Ya. Jadi Allah memaafkan bagi umat Nabi Muhammad yang lupa melakukan kesalahan. Apapun kesalahannya, kalau lupa itu Allah pasti memaafkan. Beruntung sekali umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu, ya mungkin termasuk dosa, ya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau lupa. Tapi jangan dilupa-lupain. Ya, jangan dilupa-lupain, ya. Ya gitu, ya. Kalau dijelaskan penjabarannya masalah lupa itu nanti panjang, takutnya waktu nggak cukup. Baik, lanjut lagi. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah Allah memberi umat Nabi Muhammad SAW pahala 2 kali lipat. Memberikan pahala 2 kali lipat. Maksudnya apa sih? Ya, ketika umat Nabi Muhammad ingin melakukan perbuatan baik, baru niat saja sudah jadi pahala. Baru niat saja sudah jadi pahala. Tuh. Enak tuh umat Nabi Muhammad, baru niat saja belum dilakukan sudah jadi pahala. Apalagi dia melaksanakan perbuatan baik tersebut, 1 pahala lagi, jadi 2 pahalanya. Subhanallah. Kalau umat-umat yang dulu enggak, ya cuma 1. Tapi kalau umat yang sekarang, umat Nabi Muhammad 2 pahala, pahala niatnya dan pahala melakukannya. Tuh, jadi beruntunglah umat Nabi Muhammad SAW. Makanya, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad perbanyaklah salawat kepada beliau. Ya, banyak-banyak bersalawat kepada beliau karena kita
merasa bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad SAW oleh Allah. Dan kita juga kerjakan ya apa yang diperintahkan oleh Nabi kita, ya apa yang dicontohkan oleh Nabi kita kerjakan. Akhlak-akhlak beliau kita tiru, kita teladani. Nah itu insya Allah kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ada 10 ya, tapi ini karena waktu, jadi Bapak baru menjelaskannya hanya 5 saja. Mungkin yang 5 lagi di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dan Bapak langsung menjelaskan yang 5 sisanya tadi. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kurangnya itu datang dari kemudahan Bapak sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Fauzi yang telah memberikan tausiahnya. Dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat pesan dari tausiah tadi, ada 5 ciri ataupun tanda-tanda kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelima tanda tersebut kita ada di dalamnya. Yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Faiz tadi, kita oleh Allah dalam Al-Quran disebut sebagai kuntum khairu ummah. Kita sebagai umat yang terbaik. Manakala yang pertama kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiga manakala kita beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah. Kita menjadi orang-orang yang beriman, keimanan dan ketakwaan kita insya Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku serta Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillahirabbil alamin, kultum pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semuanya yang sudah join di acara kultum ini, dan penghargaan reward bagi yang sudah mengaktifkan videonya. Terima kasih. Sekali lagi tadi terima kasih kepada Ananda Labib yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Terima kasih kepada Pak Faiz yang telah memberikan tausiahnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya. Baik, kita akhiri acara kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.